Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Ustazah Iva akan menjelaskan tentang materi hari kiamat. Apakah kalian tahu apa itu hari kiamat? Nah, biar lebih jelas lagi, saksikan video ini dengan lengkap ya. Terima kasih. Hari kiamat adalah hari ketika semua makhluk ciptaan Allah dihancurkan dan semua makhluk yang bernyawa meninggal dunia. Hari kiamat juga berarti hancurnya alam semesta. Apakah kalian tahu hari kiamat itu termasuk rukun iman? Rukun iman yang kelima, yaitu percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat itu ada dua macam. Yang pertama, ada kiamat sughra atau biasa disebut kiamat kecil, di mana kiamat tersebut terjadi karena rusaknya sebagian kecil bumi dan berakhirnya kehidupan pada makhluk hidup. Contoh kiamat kecil atau kiamat sughra adalah ada kematian, tanah longsor, tsunami. Yang kedua, ada kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro ini adalah kiamat di mana seluruh alam semesta ini hancur beserta isinya. Contoh kiamat kecil atau kiamat sughra adalah ada kematian, tanah longsor, tsunami. Yang kedua, ada kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro ini adalah kiamat di mana seluruh alam semesta ini hancur beserta isinya. Selanjutnya, ada nama-nama lain hari akhir. Nah, nama-nama lain hari akhir ini ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan dari alam kubur. Yang kedua, ada Yaumul Mahsyar, di mana hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Yang ketiga, ada Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal manusia selama di dunia. Lalu ada Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan amal perbuatan. Dan yang terakhir ada Yaumul Jaza, hari pembalasan. Selanjutnya adalah tanda-tanda besar dari hari kiamat. Yang pertama adalah matahari terbit dari barat, di mana jika di hari-hari biasa matahari terbitnya dari timur, tapi ketika hari kiamat matahari akan terbit dari arah barat. Yang kedua, lenyapnya Al-Quran dan Mushaf dari hati umat Islam. Yang ketiga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj yang membawa kerusakan di seluruh bumi. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah manusia yang akan merusak bumi dengan segala perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya, yang keempat adalah rusaknya Ka'bah. Jadi pada hari kiamat Ka'bah akan rusak. Yang kelima, munculnya Imam Mahdi. Dan selanjutnya munculnya Dajjal. Dajjal ini nanti yang akan mengancam manusia dan menyebarkan fitnah yang begitu menakutkan. Yang terakhir, turunnya Nabi Isa ke dunia. Apa tujuan Nabi Isa turun ke dunia? Yaitu untuk membunuh Dajjal bersama dengan Imam Mahdi. Tahapan hari kiamat dimulai dari ditiupnya sangkakala pertama, di mana seluruh makhluk hidup di dunia ini dan alam semesta hancur. Setelah kematiannya, semua makhluk. Lalu, tahapan yang kedua adalah tiupan sangkakala yang kedua, di mana semua makhluk yang meninggal dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir akan bangkit dari kematian yang disebut dengan Yaumul Jaza. Ketika semua sudah bangkit, mereka akan digiring berjalan menuju ke padang mahsyar, di mana disebut dengan Yaumul Mahsyar. Semua manusia yang dibangkitkan dalam bentuk yang berbagai macam rupa
sesuai dengan amal perbuatan di dunia di masa hidupnya. Setelah mereka berjalan menuju padang mahsyar, di mana padang mahsyar itu sangat panas sekali, lalu mereka akan menuju ke selanjutnya, tahapan selanjutnya, yaitu yaumul hisab, di mana semua dihitung amal perbuatannya, mulai dari amal yang baik, yang besar, yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, semua akan dihitung. Setelah dihitung, maka akan ditimbang. Barang siapa yang timbangannya kanan lebih berat, maka akan masuk ke surga. Jika timbangan yang di sebelah kirinya lebih berat, maka akan masuk ke golongan masuk neraka. Seperti itu. Selanjutnya, tahapan yang terakhir yaitu hari pembalasan, di mana yang mendapatkan buku atau amal perbuatan yang baik, dia akan masuk ke surga. Sedangkan yang jahat atau yang jelek masuk ke neraka. Nah, sekarang hikmah beriman kepada hari akhir. Apa sih hikmahnya kalau kita itu beriman kepada hari akhir? Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Semakin kita percaya kepada hari kiamat, maka kita akan semakin banyak berbuat kebaikan, sehingga iman dan takwa kita akan meningkat. Karena ingat, di hari kiamat pasti ada pembalasan. Yang kedua, senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa. Karena semua perbuatan yang ada di dunia ini akan diperhitungkan oleh Allah dan akan mendapatkan balasan walaupun sebesar biji zarah. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk semangat dalam berkarya. Walaupun kita nanti semua akan meninggal, tetapi kita tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap bersemangat untuk berkarya, karena untuk kehidupan di dunia dan nanti juga akan diperhitungkan di akhirat. Apakah karya kita bermanfaat atau tidak? Yang keempat, mendidik manusia untuk belajar dan mempersiapkan masa depan. Nah, di sini dengan kita beriman kepada hari kiamat, kita akan mempersiapkan kehidupan kita di akhirat nanti. Nah, itu masa depan kita yang abadi. Selanjutnya, terakhir, memperjelas tujuan hidup manusia di dunia. Tujuan manusia hidup di dunia adalah satu, beriman kepada Allah dan memperbanyak ibadah. Jangan lupa selalu bertakwa. Sekian dulu ya pembelajaran tentang hari kiamat kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa setelah melihat video ini kalian bisa mengerjakan LKS halaman 23 sampai 26. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat walaupun belajar di rumah, dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.